Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Senang sekali kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang-bincang, eh, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Dan saya masih terus bersama dengan Mbak Agi. Nama saya Herssu Beno Arif. Halo Mbak Agi. Dan saya, halo Mas Hersu, Ya. senang sekali menjumpai teman-teman hari ini ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Yes, oke. Mbak Agi, pasti saya udah bisa menduga kan Mbak Agi mau ngusulin apa yang diomongin oleh Mbak Agi. Coba Mbak Agi ceritain deh. Saya tahu apa yang akan diusulkan oleh Mbak Agi. Iya ya Mas Hersu, sebetulnya banyak sekali ya apa isu-isu yang berkembang. Kalau kita melihat mencermati kemarin itu sidang kabinet paripurna itu kan Yes. sampai lama sekali ya pidato dari Presiden Prabowo dan masing-masing itu kalau dikulik itu bisa nggak habis-habis. Tapi kita pilih satu saja Mas Hersu, karena Mas Hersu juga udah kontenkan banyak juga mungkin soal Hasan Nasbi yang hadir pada acara tersebut dengan membawa buku bertuliskan KKK PCO gitu ya, kantor komunikasi kepresidenan dan PCO dan kemudian berseragam putih begitu sama dengan wamen dan menteri yang lain itu mungkin sudah dikontenkan dan ya begitulah ceritanya. Iya, iya. Sebenarnya banyak sekali cerita di belakang itu juga begitu ya Yes, Mas itu Hersu ya. poinnya. Itu yang saya sebut dalam konten saya sebenarnya dengan mencermati apa yang terjadi pada Hasan Nasbi itu kan panggung depannya ya. Kita bisa bilang Ya. gitu. Kita bisa membaca loh sebenarnya ada apa panggung belakang lah, antara relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya kira itu kita membacanya harus ke situ. Kenapa? Karena Hasan Nasbi ini kan clear dia adalah orangnya dari Pak Jokowi dan tadinya pembenci Pak Prabowo gitu ya. Jadi dan keberadaan dia di situ jelas itu kan dia dititipkan oleh Pak Prabowo, bukan hanya dititipkan kalau Pak Jokowi malah membuatkan nomenklatur dulu dengan perpresnya sehingga ketika kemudian Pak Prabowo mau mengubahnya ya harus diubah lagi. Tapi kan kabar menariknya ini Mbak Agi soal PCO itu kantor KKK, kantor komunikasi kepresidenan itu sekarang sedang digugat ya keberadaannya di Ya. Mahkamah MK. Konstitusi ya di Mahkamah Konstitusi karena dianggap tumpang tindih dengan peran dari Mhm. kepala staf presiden. Betul, betul. Jadi ini memang di masa semuanya harus efisien, Hmm. semuanya harus ketat begitu ya, pendanaan anggaran apa dan sebagainya, malah justru siapa sih sebetulnya jubir dari presiden? Itu banyak banget gitu. Iya, iya. Karena karena Mensesnek sendiri juga menjadi jubirnya, apalagi dibentuk Satgas ya, walaupun tidak resmi, Satgas tim komunikasi dari jubir presiden ini, terus kemudian juga tim KSP sendiri akhirnya sekarang tim KSP kurang-kurang berjalan tidak seperti zaman Pak Muldoko dulu tapi ini tetap ada dan kemudian PCO ini sendiri dan saya kalau melihat jadwal dari orang-orang PCO kadang saya iseng Mas Hersu Hmm. karena jumlahnya yang menjadi wakil jubir lah kurang lebih begitu karena Hmm. saat itu dilantik 6 ya oleh Hasan Nasbi ini apa sih kegiatan mereka kemudian saya klik begitu mereka kemana saja ini keliling Indonesia loh mereka Mas Hersu. Oh ya, Keliling Indonesia buat iya, keliling Indonesia buat apa? Itu untuk menyerap aspirasi katanya begitu. Jadi sesuai dengan bidang-bidangnya. Di situ akan ada bidang-bidang luar negeri, bidang pemerintahan, bidang dalam negeri, politik, sosial, agama, kesehatan. Jadi kalau mereka keliling. kalau ke Dan luar negeri berarti keliling ke luar negeri dong menyerap aspirasi dari saya luar. kurang tahu juga itu ya, bagaimana cara bekerjanya mereka itu. Seharusnya mungkin demikian ya Mas Hersu. Nah, ini yang ke daerah itu mereka bertemu menyerap aspirasi dan kemudian mungkin sebetulnya secara idealnya dalam benaknya Hasan Nasbi, aspirasi ini kemudian yang diberikan kepada Pak Prabowo begitu kan, sesuai dengan apa tupoksi seharusnya sebagai seorang PCO begitu. Tapi juga lucu juga kalau ke daerah mereka pun juga bertemu dengan relawan. Jadi membentuk sebuah forum yang diikuti oleh ini dan antara lain juga relawan Prabowo Gibran. Ini apa ya? Kok masih masih zaman seperti zamannya Pak Jokowi? Masih semuanya sudah sama. Itu pembelahan kalau yang seperti itu. Mereka itu digaji oleh rakyat. Rakyat mengamanahkan mereka supaya menjadi wakil kan dari mereka menjadi bekerja di pemerintahan begitu bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat itu jadi dan apakah mereka itu anggota DPR sehingga harus menyerap di sampai ke daerah-daerah begitu ya Survive gitu ya maksudnya walaupun Mbak Agi ya.
Iya, betul. Mereka memiliki konstituen, konstituennya ya seluruh rakyat Indonesia. Apalagi kemudian yang ditandatangani terakhir oleh Hasan sebelum dia mengundurkan diri, yang akhirnya batal mengundurkan diri karena sampai sekarang mungkin belum mendapatkan persetujuan Pak Prabowo atau Udah, mungkin udah bisa pasti. jadi lebih tepatnya persetujuan Pak Jokowi, begitu ya. Sudah Begitu kalau yang ya. tanda tangan bahwa para jubir ini akan belajar begitu ke kantor Prime Minister Australia, Prime Minister Office di Australia, begitu yang artinya mereka ini masih belajar tahapannya Mas Hersu, yang katanya para ahli yang direkrut, yang katanya mereka yang kompeten, profesional yang direkrut ternyata juga dikirim ke sana untuk melihat apa yang harus dilakukan sesungguhnya. Ini memang kalau sekarang saya membaca para pengamat, para ini mereka berkomentar gitu ya, ada yang ada yang sinis, ada yang kecewa terhadap peran dari Hasan Nasbi ini begitu. Kenapa tidak ditutup saja itu gitu. Kita berdoa mudah-mudahan kalau dari saya pribadi ya mungkin Mas Hersu juga semoga gugatan yang ada di MK itu dikabulkan gitu. Karena ini buang-buang anggaran deh yang seperti ini gitu. Kantornya masih di luar dari istana pula. Mm, Kalau mm. dulu yang namanya jubir ini sangat-sangat berdekatan gitu, ada di circle-nya Pak Prabowo. Ngintil aja di kemana Pak Prabowo, baik itu ketika itu masih berupa Mensesnek begitu ya, baik itu berupa KSP atau apa. Ini kan ngintil ke Pak Jokowi dulu. Sekarang berbeda. Ya bagaimana dia mau bicara? Ya, iya, 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 memang itu seperti itu ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal efisiensi dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita mesti ingatkan bahwa coba perhatikan ini ya. Jadi ini bukan sekedar peristiwa mengundurkan diri atau kemudian diangkat kembali dan sebagainya. Ini adalah satu pertarungan politik di antara dua matahari kembar gitu. Kalau Pak SBY Mhm. menyebutnya ya begitu dan dengan mudah kita membacanya itu menuntun kita untuk memahami apa yang terjadi di belakang panggung itu gitu. Betul, betul. Jadi yang apa di belakang panggung kita tahu ini terdapat tarik-menarik lah. Kita waktu itu memberi judul tayangan off the record adalah berkurangnya orang yang menjaga Gibran atau kekuatan Gibran di dalam kabinet ini menjadi berkurang begitu. Karena kita tahu ini bukan circle Pak Jokowi lah, Hasan Nasbi ini bukan orangnya Pak Jokowi. Kalau dari Bukan Mama, orangnya Pak Prabowo, bukan orangnya Pak maaf, Jokowi. bukan Ya, orangnya Pak Prabowo, ini adalah ya. orangnya Pak Jokowi. Dan walaupun kita bukan seorang psikolog begitu, tapi kita sebagai wartawan sering bertemu dengan orang banyak, dengan berbagai karakter, kita bisa melihat karakter dari Hasan Asbi ini yang mungkin kalau orang yang tahu begitu ya Mas Hersu ini kan adalah apa ya, kalau di circle Pak Prabowo, saya bisa menduga itu agak sulit untuk masuk, agak sulit untuk menembus begitu. Mm, Jadi eh, bukan tipe yang mungkin dia ingin melayani gitu ya, tapi kan tipenya gitu kalau maaf ya, kalau menurut pandangan saya itu arogan gitu dari katanya, dari tulisannya ketika masih menjadi apa memiliki dulu lembaga survei, tapi juga sekaligus sebagai buzzer di apa namanya di media sosial itu tidak layak lah. Itu memperlihatkan hatinya yang sesungguhnya, pikirannya yang terdalam gitu Mas Hersu. Walaupun sekarang sudah dihapus semua ya, Apa sih? Tapi kan jejak digital kan susah Mbak di susah. eh, dihapus itu semua. Jadi Sudah terekam. ya, memang hati-hati sekali Iya. jejak digital dan juga bukan hanya jejak digital, ucapan-ucapan kita juga memang sangat harus hati-hati. Oke, tapi saya kira ini dia jelas sudah kembali lagi. Tapi pertanyaan yang kita tunggu itu adalah apakah dengan kembali dia terus kemudian perannya itu sekarang apa ditingkatkan atau tetap kembali seperti semula. Jadi karena kan sudah ada yang Anda sebut tadi Satgas ya kan ada jubirnya itu adalah Menteri Sesnek Prasetyo yang memang orangnya Pak Prabowo dan kemudian di bawahnya itu ada dua orang ya yang di staf situ Pak Menkom Diji Angga Raka Prabowo namanya aja pakai Prabowo kan dia orangnya pernah jadi sekretaris pribadinya juga Pak Prabowo terus kemudian pernah memegang media yang dikelola untuk pemenangan Pak Prabowo sejak tahun Mm-mm. 2014 dan 2019 tapi satu lagi Betul. sebenarnya ada orang ini anak buahnya Prasetyo tapi ini saya kira dia juga bukan orangnya Pak Prabowo ya kalau Juri Adiantoro ini lebih dekat ke Pak Jokowi tapi memang Ya, tidak seperti halnya Hasan Nasbilah perannya begitu ya. betul. Ya. Mhm. Ya, Hmm. orangnya kalau yang ini profilnya lebih halus ya Mas Ya, Ersu. Walaupun lebih NU lah ini ya, dan representasi Nahdlatul Nahdiyin lah ini ya. Ya. betul. Hmm, hmm, Iya, ini masih bisa belusuk gitu kan. Walaupun dia ada orangnya Pak Jokowi sudah sejak lama, tapi ketika masuk ke lingkaran Prabowo jadi seorangnya yang
apa ya, istilahnya saya agak sulit menemukan diksinya, mungkin agak munduk begitu ya, agak bersosialisasinya lebih lebih bisa diterima tipe orang yang seperti itu Ya, begitu. Ya kalau walaupun dalam tetap istilah karena tidak, saya ya, ini, ya, ya, walaupun tetap tidak bisa masuk ke lingkaran dekat Pak Prabowo itu kita bisa pastikan, Mbak. Ya, iya, iya, bisa. Jadi maksudnya kalau dalam lingkaran Pak Prabowo itu saya melihat satu sama lain sudah seperti saudara sih ya, ya, circle-nya seperti kecil keluarga. banget ya, Mbak. Circle-nya kecil sekali. Ya, ya, Terlalu sempit gitu. ya, Jadi ya. kalau ada sesuatu yang baru itu harus agak bersempit-sempit kayak itu, agak sulit mereka untuk merenggang satu sama lain gitu. Jadi sudah seperti keluarga yang saya saksikan ya. Mereka sudah mengenal istri keluarga masing-masing sudah sejak lama, bahkan mungkin sebelum menikah. Mas Angga Raka Prabowo misalnya dari sejak sebelum menikah, akhirnya tahun 2018 atau 2019 itu ketika itu saya hadir juga di pernikahannya itu. Kemudian dia menikah, sesudah itu tetap berada di Pak Prabowo sampai dengan sekarang. Ini kan lingkaran yang bisa dikatakan ya hampir seumur hidup, mungkin setengah hidup mereka gitu kan. Ya, ya. Jadi ya memang agak sulit kalau ada orang baru di situ, Nah, Mas tapi Hersul. yang istimewa Nah, tentu saya Teddy, Mayor Teddy itu luar biasa istimewa. ya, Dia baru, tapi kemudian sekarang dia ada langsung yang nempel bersama dengan Pak Prabowo dari bangun tidur sampai mau tidur gitu, gitu, gitulah istilahnya. betul. Iya, Hmm. ada faktor juga karena ini dari militer ya. Dan Pak Prabowo kan menyukai segala sesuatu yang berbau militer. Kemudian juga, iya mereka yang ada di lingkaran Pak Prabowo walaupun bukan dari militer, mereka berasal dari Taruna Nusantara. Dan orang-orang ini adalah anak-anak muda begitu yang tidak hanya dari eh, S1, tapi kebanyakan mereka mengambil S2 dan doktor. Dan eh, ada yang penting lagi, Pak Prabowo itu pernah mengatakan dia mimpi pun dalam bahasa Inggris, sehingga circle-nya Pak Prabowo ini memang sangat fasih, apa ya, untuk percakapan conversation sehari-hari gitu sangat terbiasa begitu melayani Pak Prabowo misalnya harus dalam bahasa Inggris. Dengan Pak Prabowo kan dengan Hasim juga dalam bahasa Inggris, keluarga itu kan memang terbiasa memakai bahasa Inggris. Jadi ya lingkaran itu salah satunya juga Mas Hersul. Jadi tektokannya itu kalau kita lihat memang sudah apa ya sangat-sangat ngeblend satu sama lain. Dia agak sulit lah kalau orang dari luar gitu. Ya, kalau saya pun ada dari luar misalnya awal ya tahun 2020 seperti Agung Surahman gitu, seperti Rajiv, Hmm. tapi mereka masuk itu dengan pelan-pelan dan Pak Prabowo yang menghendaki, dan Hmm. biasanya yang masuk pelan-pelan kan dianggap junior tapi atas keinginan Pak Prabowo, dan mereka juga bukan yang setinggi sealfa dari Hasan Nasbi, bisa dikatakan kan kalau kita melihat Nasbi ini apa ya sosok yang memiliki karakter lumayan alfa lah kalau saya melihat begitu Mas. Hmm. Oke. Jadi kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutannya. Ini menarik sekali. Tapi tentu kita perlu sabar untuk melihat kelanjutannya. Oke, kita mau ngomongin Nah apa ya, lagi? kita lihat kantornya apakah akan Ah, dipindahkan kantornya. ke dalam istana. Yes, oke. Oke. Nggak usah, jangan kantornya dulu deh. Perannya lah misalnya, apakah setelah rapat-rapat Ya, kabinet, kemudian dia akan mendampingi mm, para menteri untuk memberikan penjelasan kepada wartawan. Kemarin kan belum juga berjalan seperti itu ya, Mbak ya. Karena panjang sekali ya kemarin rapatnya. Saya nggak tahu setelah itu. Ada nggak yang didampingi oleh PCO, para menterinya? iya, iya. Kalau kita melihat belum ya, Yes, sepertinya Sam. juga akan sangat berhati-hati karena ketika ditanya wartawan pun dia meminta wartawan untuk lebih lanjutnya apa keputusan Pak Prabowo. Dia mengatakan diminta untuk kembali berkantor, begitu kan, memimpin PCO. Tapi apa tepatnya perkataan Pak Prabowo kan disuruh merefer kepada Prasetyo Hadi, Ah, yang ya artinya ini hadir. Ya. menandakan dia sangat berhati-hati. Yes, oke. Pindah dulu kita ke topik yang lainnya, Mbak Agi. Soal apa nih yang rame? Soal momen Soal apa tuh? MBG, Mas Ersu, Makan. makan bergizi gratis. Oh, katanya Iya, saya banyak sekali baca berita-beritanya agak ya memprihatinkan, tapi terus besok kabarnya tanggal 7 itu akan ada didatangi oleh Bill Gates ya, Bill katanya, Gates. karena dia Mhm. mengapresiasi program itu. Itu benar seperti itu, Mbak Agi? Iya, kalau menurut Pak Prabowo kan demikian. Jadwal dari Istana kan juga demikian. Tanggal 7 itu akan datang Bill Gates. Artinya ini kalau kita membuatnya tanggal 6, yang artinya kalau ada teman-teman yang menonton pada tanggal 7 ya berarti hari ini begitu. Dan Bill Gates ini kan kerjaannya memang apa ya berkeliling dunia Mas Ersu, untuk yayasan Bill and Melinda Gates itu berbagi-bagi dana untuk berbagai hal, bidang kesehatan, bidang untuk anak-anak, charity, seperti itu. Memang ya namanya juga salah satu orang yang terkaya di dunia begitu. Dia akhirnya karena
kalau kita lihat sudah tidak terlalu apa, walaupun masih menjadi CEO dari Microsoft gitu, tapi ya untuk hal-hal yang seperti ini lebih menonjol ini hal-hal sosialnya begitu. Kita sih percaya saja ya memang ke Indonesia ya bagaimana tidak tertarik kepada Indonesia. Kita memiliki sumber daya yang sangat besar, kita memiliki jumlah apa namanya jumlah penduduk yang kalau menurut pemerintah kan sudah 285 jutaan gitu ya, walaupun beberapa masih menulis 275, 275, 280 juta. Yang di mana artinya bidang kesehatan, bidang pendidikan apa segala macam itu sangat-sangat signifikan pertumbuhannya di Indonesia seharusnya. Dan Bill Gates ini kan termasuk ya, kalau saya termasuk yang percaya orang-orang kaya semacam Bill Gates ini termasuk yang mengatur dunia gitu, the ruler lah, pengatur untuk dunia ini bagaimana dunia ini berkembang. Makanya kemudian ada isu dia mengetahui soal wabah itu sebelumnya, misalnya soal COVID, dia mengetahui soal COVID itu sebelum itu terjadi di dunia apa dan sebagainya. Juga dia membicarakan soal populasi dunia begitu dan sebagainya. Iya, kalau kita secara positif melihatnya akan membantu MBG ya sangat wajar. Negara-negara lain juga dibantu kok. Tapi kita juga harus tetap hati-hati kan soalnya tidak apa ya istilah no freelance itu kan pasti harus kehati-hatiannya tuh di situ. Dia memberikan sesuatu pasti ada sesuatu di belakangnya begitu. Dan Bill Gates ini kan terkenal dengan depopulation ya, gagasannya tentang itu yang dia bahwa dia menganggap jumlah penduduk di dunia ini terlalu banyak gitu, dan untuk agar kesejahteraan itu terwujud itu harus ada depopulasi ya. Jadi itu kan ide besar dari Bill Gates ya, Mbak Agi. Iya, ya, ini salah satu ya. Sebetulnya tidak hanya Bill Gates ya. Ini tokoh-tokoh Hmm. dunia kan memang seperti itu. Ya. Kalau harus terjadi keseimbangan, terus kemudian kesehatan itu baik ya. Sebetulnya seperti COVID itu juga dipandang oleh sebagian orang-orang ini sebagai bagian dari menyeimbangkan populasi dunia. Jadi sekian orang itu meninggal ya memang itu bagian dari apa ya dalam tanda kutip sacrifice gitu sesuatu yang harus dikorbankan supaya menjadi dunia yang lebih baik. Nah ini kan tidak sesuai dengan ide-ide religi begitu Ya berdasarkan main pandangan. Tuhan-Tuhanan ini ya jadinya ya. Iya betul. Iya jadi ya memang kalau melihat Bill Gates nggak bisa dari satu angle saja. Dia datang kita senang gitu sebagai dia donatur ya dia memberikan bantuan dia mungkin akan menjadi lebih baik gitu secara sekarang MBG ini. Walaupun kemarin pada sidang kabinet paripurna Pak Prabowo itu mengklaim bahwa berhasil 99,99% berhasil. Hanya ada 200 peristiwa keracunan dan dari semua itu hanya 5 anak yang harus rawat inap. Ini kan overklaim betul Mas Yerso. Jadi barangkali dengan kehadiran Bill Gates ini dengan dananya gitu, dana segarnya kalau seandainya memang akan diberikan ya mungkin ada harapan lah di situ untuk membantu program Pak Prabowo. Nah, ini bahaya loh ya kalau ada overclaim begitu tuh, karena presiden kan mengambil keputusannya berdasarkan data-data yang ada ya. Jadi kalau tadi Anda sebutkan Pak Prabowo menyatakan dari 200 dari 3 juta anak yang menerima kan hanya 200. Ya. Memang secara populasi itu kecil banget kan gitu. Tapi kalau Anda tadi menyebut overclaim karena realitasnya di satu tempat aja bisa ratusan jumlahnya. Jadi nggak mungkin kalau hanya cuma 200 ya. Ini penting, Pak Prabowo pasti tahu loh ya, jangan sampai Pak Prabowo dijerumuskan dengan info-info yang nggak akurat gitu. Itu yang saya curiga, Mas Ersu. Siapa yang feeding Pak Prabowo sebagai feedernya di sekelilingnya siapa? Apakah hanya Pak Dadan Hindrayana saja sebagai Hmm. Ketua Badan Gizi Nasional BGN gitu ya? Karena yang pasti yang paling dipercaya inilah dan kemudian mungkin tak teman Pak Pak Dadan Hidayana, Pak Rahmat Pambudi begitu kan dengan posisi yang strategis begitu dan juga teman mungkin sesama IPB. Begitu. Saya tidak tahu apakah Pak Dadan ini tadinya direkomendasikan betul oleh Pak Rahmat Pambudi. Tapi yang jelas ini siapa sih yang memberikan feeding ini begitu. Ini kan langsung saja ditolak mentah-mentah apa yang dinyatakan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan bahwa hanya 200 gitu yang walaupun 200 itu tetap besar. Tapi Mas Hersu di hari yang sama Pak Prabowo mengatakan itu tepat ya kemarin tanggal berapa? Tanggal 5 Mei dia mengatakan itu Hmm. dan pada hari yang sama itu ini saya baca ya saya buka linknya ini dari kompas.com. Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terus terang ini masih asing bagi saya nama daerah ini sebuah kabupaten atau disingkat Pali biasanya ada di Sumatera Selatan itu MBG-nya di stop sementara karena itu ada ratusan siswa yang keracunan.
itu pada hari yang sama ketika Pak Prabowo mengklaim itu begitu. Dan kemudian indikasinya keracunan, tapi hasil labnya belum keluar. Ada 173 anak. Ini pemerintah setempat ya yang mengatakan demikian. Terus kemudian dari 173 anak yang dilakukan perawatan, tinggal 11 anak-anak yang rawat inap. Nah, tadi Pak Prabowo mengatakan hanya 5 yang rawat inap begitu. Ini dari satu lokasi saja sudah ada 11 anak yang rawat inap. Belum di tempat lain. Kita pernah mengkonten ini kok. Jadi ada di apa namanya di piring itu ada banyak belatung-belatung begitu. Terus kemudian ayam yang berwarna biru atau hitam. Terus kemudian juga sudah berlendir sayuran, mie. Ada 2 lokasi ketika itu kita satu kali kita apa namanya narasikan di dalam off the record itu 2 lokasi dan sama-sama berasal dari mie begitu. Jadi banyak sekali dan kalau kita tengok ke belakang Mas Hersu, ini kan pada tanggal 5. Tanggal 2-nya, jadi kejadiannya antara tanggal 1 tanggal 2 itu juga di Tasikmalaya ada 400 anak yang keracunan MBG. Bayangkan satu lokasi dan ini terjadi dari TK, SD, SMP, SMA. Belum lagi pada tanggal 29 April. Jadi dalam satu pekan yang sama itu di Bandung ada kalau tidak salah 342 atau 343. Angkanya tuh sampai 300 lebih ya. Itu juga dari satu sekolah, dari SMPN 35 Bandung, itu juga keracunan. Jadi Ini kan pokoknya jumlahnya banyak ya, bukan 200 ya. banyak sekali Mas Hersu, belum di hampir di semua daerah ya. Jadi di Jogja, di Jawa Timur beberapa kali, di luar Jawa, di apa ketika itu ya di NTT, di daerah NTB. Pokoknya kalau kita coba deh teman-teman googling begitu ya, ini banyak sekali kejadian ini. Jadi dalam setiap pekan ada saja kejadian dan kemudian jumlahnya tidak hanya 1 2. Jumlahnya itu puluhan, bahkan sampai dengan ratusan. Yang kemudian kalau dijumlahkan ini sudah ribuan. Begitu. Jadi Pak Prabowo dengan mengatakan itu disiarkan secara nasional di hadapan para menteri, tidak ada yang mengoreksi. Datanya itu dari mana, Pak? Bapak dapat dari mana? Kita sebagai rakyat ini merasa kasihan karena kita kan langsung cross check kan. Apa yang dikatakan Pak Prabowo itu data-data itu tidak mungkinlah Pak Prabowo mendapatkan data yang lain, kemudian beliau ingat dan kemudian dia ucapkan gitu ya. Artinya itu memang data yang diberikan oleh orang-orang sekelilingnya yang kemudian diucapkan oleh Pak Prabowo sebagai data gitu. Dan kemudian dia gembira mendengarkan data itu, mengatakan bahwa sekarang ini sudah 3 juta lebih. Dan oh ya kemarin itu Dadan Hidayana, kepala apa Badan Gizi Nasional kan rapat dengan Komisi 9 DPR Mas Hersu pada hari Selasa. Dan di situ ya dia klaim bahwa itu sudah menjangkau 33,5 juta penerima manfaat, artinya para siswa, ibu hamil, dan sebagainya. Dan kemudian sudah merata dari pesantren, ada di SLB apa dan sebagainya, begitu ya, dan sudah ada di 38 provinsi. Sebetulnya bukan itu loh yang penting tuh bukan itu. Yang penting bagaimana penerima manfaat ini adalah benar-benar orang yang membutuhkan, bukan yang orang tuanya bisa memberikan makan pagi dan kemudian bekal dan sebagainya dan kemudian dia menerima manfaat itu. Dari dulu kita selalu mengatakan 3T itu loh terluar, tertinggal begitu ya. Itu yang sebetulnya paling penting untuk mendapatkan makan bergizi gratis ini. Karena mereka yang paling terdampak. Kita posisinya bukan menolak makan bergizi gratis, tapi pelaksanaannya yang masih amburadul dan kemudian janji-janji tidak akan ada keracunan lagi dan sebagainya, itu yang tidak dilaksanakan. Bahkan ada pernyataan juga dari Dadan Hidayana yang mengatakan bahwa ini adalah masalah teknis sebetulnya siswa keracunan. Teknis apa? Yaitu enggak dong, masa SOP. teknis. Iya, SOP yang tidak dikerjakan. Dan iya, kemudian dia mengatakan bahwa nanti akan diberlakukan uji organ oleptik secara keharusan, secara wajib kepada semua makanan. Loh, saya kaget betul membaca itu Mas Heri. Jadi selama ini tidak dilakukan uji organ oleptik ya. Ini anak-anak kita loh, generasi kita yang katanya calon generasi emas begitu ya. Sementara Pak Prabowo saja ya, beliau presiden memang. Tapi setiap kali makan kan ada uji organ oleptik, ada orang yang memakan itu duluan. Kalau orangnya baik-baik saja baru diberikan kepada presiden, ambil kepada sampelnya tamu. lah gitu ya. Disambil sampel makanan-makanan. Sampelnya, betul begitu. Ini anak-anak sebelum diberikan kepada mereka, apa salahnya satu dicicipi oleh guru begitu kan, yang mewakili semuanya. Kalau jangan yang dicicipi itu yang tidak sama dengan yang diberikan kepada anak-anak, harus yang sama. Jadi ya
mungkin jadi kalau seandainya ada keracunan, gurunya yang keracunan, ya guru kan lebih paham, nggak langsung makan begitu. Pasti sebagai dan dia juga seorang ibu, seorang bapak begitu akan merasakan, loh ini kok ada keanehan di sini. Jadi selama ini ternyata tidak dilakukan uji organ oleftik itu. Padahal biayanya hanya berapa? Kalau satu porsi hanya 15.000 ya biaya itulah untuk uji itu Mas Herusu. Sama Jadi relawan yang bersedia melakukan itu gitu ya. iya, atau relawan yang bersedia melakukan, kok bisa ya tidak ada uji organoleptik di MBG? Ini Ya, makanan loh ini. yes, Dan oke. dipasrahkan uji organoleptiknya itu kepada dapur MBG begitu kan? Ini saya rasa demikian gitu. Oke, masih ada topik lain yang mau kita bicarakan selain soal MBG, tadi soal Grip Jaya atau apa itu yang ramai juga katanya gitu ya Mbak Agi ya. Iya ya, sedih kalau lihat Grip Jaya Mas Ersu. Iya, itu Bagaimana ya? banyak khawatir ya karena kok ini tiba-tiba ini seperti bayi raksasa gitu ya, yang jumlahnya banyak kan saya pernah singgung juga pada waktu itu ya Mbak Agi, setelah Pak Prabowo dilantik itu kan mereka katanya melakukan pembaretan. Jumlahnya 25.000 dan tuh katanya mereka ini adalah berangka untuk mengawal pemerintahnya Pak Prabowo. Ya, sebenarnya nggak perlu ada ormas semacam ini mengawal pemerintahnya Pak Prabowo kan sudah ada organ-organ negara yang mengawal pemerintahnya Pak Prabowo itu. Jadi saya kira orang-orang udah mulai khawatir ya tadinya. Saya kira dipicu oleh pernyataannya Hercules sendiri yang menghina Pak Sutioso dan kemudian ditangkap oleh Pak Gatot itu kemudian membuka mata publik ya. Oh, ini ternyata ini kalau dibiarkan ini bisa berbahaya loh karena kemudian kan muncul berbagai video di media sosial Mbak bagaimana terkesan sekali bahwa Grip itu mengambil alih peran negara gitu. Dan Betul. Pak ya, dan yang mengejutkan juga ada video. Ya saya dikirimi video ini yang menyebutkan bahwa ini di Hercules itu diangkat sebagai Panglima Laskar Santri Indonesia gitu. Jawa Barat Ya, Jawa dan Barat ya. Indonesia. Dan Banten ya Indonesia. Saya coba cari-cari itu, ternyata ketemu itu rupanya peristiwanya bukan peristiwa baru ya, peristiwa tahun 2024 dan periode ini dia itu jabatan dia itu 2024 sampai 2029. Oh, 5 tahun juga kayak seperti ini saya kira pasti majelis ulama, terus dewan dakwah dan sebagainya gitu mesti memberikan penjelasan bagaimana ceritanya gitu. Ada seorang bos preman seperti itu kemudian jadi Panglima Laskar Santri ini kan kacau nih kalau udah seperti ini gitu ya. Sudahlah dia kalau urusan bagian pengamanan tapi kemudian jangan diangkat-angkat jadi Panglima Laskar Santri gitu. Iya. Dan ini kan di bawah pembinaannya Kemendagri ya. Kemana Ormas, Kemendagri-nya? ormas ya maksudnya ya ormas ya. Iya, Hmm. betul. Ormas itu kan eh, kalau mereka ini berbadan hukum gitu ya, Hmm. terdaftar kan mereka harus Hmm. mendaftar juga ke Kementerian Hukum. Hmm. Untuk akte-aktenya pendirian, mereka memiliki ADART dan sebagainya Hmm. sebagai persyaratannya. Kemudian ada pemilihan secara berkala apa dan sebagainya. Kemudian juga mereka masuk ke dalam ormas yang dibina oleh Kemendagri begitu. Nah, Hmm. ini kemana? Mereka ini pada kemana? Bingung loh Mas Ersu. Ya. Secara Dagri kita adalah Pak Tito Karnavian, mantan Kapolri. Hmm. Begitu juga ini kalau jumlahnya sekarang diklaim itu sudah 1 juta lebih begitu. Oh ya? Karena di Jawa Barat saja sudah 500.000 Eh, kan? 1 juta, Iya, 1 juta berarti lebih dari apa ya? Dari jumlah TNI kita dong kalau gitu. jauh, Oh jauh jadi di atas jadi jumlah ini TNI, udah jauh di angkatan atas kelima jumlah, gitu ya jadinya nih ya. iya, Hmm. jauh di atas jumlah anggota polisi kita, Polri kita begitu. Hmm. Jadi ini dan terus bertumbuh kan Mas Hersu. Hmm. Salah satunya apa? Saya mau bertanyakan kemana Gibran gitu. Ormas ini tumbuh antara lain karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan juga. Kemarin Ya. ada prostitusi di IKN, perempuan-perempuan dari daerah lain datang ke sana. Ini kan kalau enggak karena terpaksa betul Mas Ersu pergi ke daerah orang dan kemudian penuh dengan resiko di sana berhadapan dengan mucikari, berhadapan dengan preman. Di mana ada prostitusi di situ pasti ada preman yang ingin menguasai. Karena itu duit Ya. gampang gitu. Ya. Ya, jadi dalam hal ini kemana ya penegak hukum kita? Terus kemudian juga kemana mereka yang membina membina ormas gitu seolah-olah ini berjalan sendiri tidak terkalahkan gitu dan kemudian Hercules juga pernah mengatakan bahwa tidak mau didikte siapapun. Siapapun itu siapa ya, begitu. Karena kita hidup dalam negara, kita hidup dalam sebuah sistem. Even saya, Mas Hersu, itu juga harus mendengarkan kalau seandainya misalnya kita ada konten yang tidak tidak benar gitu. Kita menarasikannya misalnya tidak sesuai dengan data yang ada. Makanya kita selalu mengacu kepada data yang ada. Kita Ya. tidak berani
keluar dari data. Itulah Ya, mungkin orang melihat OTR itu dari situ. iya, iya. Nah, ini yang semena-mena kayak gitu gimana Mas Ersu di negara hukum seperti ini? Jadi betul-betul harus diwaspadai ya. Jadi mesti kita kawal terus, kita suarakan dan ya kita dorong untuk pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas soal ini ya. Kalau enggak itu bisa Ya, berbahaya loh. Itu bisa jadi kayak penyakit kanker itu dalam tubuh kita itu betul. ketika kita nyadari dia sudah merambah kemana-mana dan udah metastase. Wah itu kalau udah metastase udah nggak bisa disembuhkan. Dan banyak kan terjadi negara-negara yang kemudian di bawah premanisme. Saya teringat perbincangan dengan Pak Gatot, dia menunjuk kasus di Haiti. Haiti itu kan sekarang jadi negara gagal karena negara di situ Mm-mm, premannya betul. merajalela. Mm-mm, Jadi mesti mm, waspada soal ini. Ya, Mbak Agi. ya. Oke, Mhm, ya. kita ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.